Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam bab Fadlul Ghaniyyi Syakir, keutamaan orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin tidak membandingkan. Karena kebiasaan orang membandingkan antara yang kaya bersyukur, miskin yang bersabar. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau tidak membandingkan mana yang lebih afdal, karena masing-masing ada keutamaannya. Masing-masing ada keutamaannya. Naam, sering kali kita mendengar barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kebanyakan penghuni surga, pada saat aku melihat ke surga, kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin, dan kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Yang kemudian kita di situ orang seringkali menyimpulkan bahwa ini menunjukkan keutamaan orang miskin yang bersyukur daripada orang yang berkaya bersabar, padahal bukan itu arah hadisnya. Kemudian diarahkan kepada negatifnya kaum wanita. Padahal kalau kita lihat konteks hadisnya secara umum, bahwa memang di dunia ini kalau kita sensus, kalau kita lihat, banyakkan orang miskin atau banyakkan orang kaya? Orang miskin. Satu perusahaan bosnya satu orang, anak buahnya 1000 lebih. Coba kalau dibalik, bosnya 1000, anak buahnya 1. Lah kalau mereka kaya nggak bakal kerja di situ. Semua orang kalau kaya pinginnya jadi bos. Jadi sekarang kalau kita berpikir, sebenarnya nggak ada kesimpulan ini itu dan lain sebagainya, melainkan arahnya ke sana. Kemudian juga dari sisi lain, saya melihat ke neraka jahanam, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Juga arahnya ke sana. Coba sensus di dunia ini, banyakkan janda apa duda? Hah? Banyakkan janda. Banyakkan perempuan daripada laki-laki. Bandingannya berapa kalau di dalam syariat Islam? Satu orang laki-laki berapa perempuan? 4. Kita bicara banding ya, bukan mau salah faham lagi. Perbandingannya kan begitu.
Sedangkan di dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap laki-laki dunia lahu zaujatani min ahli dunia. Setiap laki-laki dunia dia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pasangan wanita dunia 2 orang. Itu di luar bidadari yang Allah ciptakan di surga. Naam. Setiap dia di dunia, laki-laki masuk surga akan diberikan oleh Allah pasangan 2 wanita dunia. Sebagai ganti di dunia takut istri. Nah, di dunia kan takut, di akhirat dah dikasih 2 orang. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika membicarakan hadis ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum, berarti kalau kita lihat 2 hadis ini, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita dan kebanyakan penghuni surga juga adalah wanita. Kalau 1 orang laki-laki dunia diberi 2 pasangan, berarti kan 1:2. Lalu apa berarti makna hadisnya? Makna hadisnya ke sana. Menunjukkan bahwa barakallahu fikum memang di dunia ini selamanya mesti jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Ketika Allah Azza wa Jalla menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya, siapa yang tertinggal di Mesir? Kaum wanita. Kaum wanita. Al-Imam As-Suyuti sendiri yang menceritakan, beliau sendiri ulama dari Mesir, bahwa semenjak itulah kemudian sikap wanita-wanita Mesir merasa lebih di atas kaum pria. Kenapa? Wanitanya wanita bangsawan semua, istri-istrinya tentara, istri-istrinya pejabat, sementara laki-lakinya tinggal, apa bahasa kasarnya kita orang sering tersinggung, rakyat jelata, nggak bagus lah. Intinya tinggal masyarakat biasa lah. Sehingga otomatis perempuan, nah, jadi itu maknanya barakallahu fikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak membandingkan. Tidak membandingkan karena masing-masing semua ada keutamaannya. Orang yang bersyukur, yang kaya dan bersyukur itu lebih berat daripada orang kaya, orang miskin dan bersabar. Karena orang miskin dan bersabar itu kadang-kadang terpaksa dia. Kadang-kadang ya mau gimana lagi, mending di masjid aja lah. Ini sabar ya dia sabar itu karena memang dipaksa keadaan. Sakit kata dokter, bapak jangan makan daging, jangan makan ini burger, jangan, nggak usah dilarang aja, nggak pernah makan. Pak mau beli dari mana? Nggak usah dilarang aja, mau beli dari mana? Saya pas gitunya tiap hari juga makannya cuma daun doang, sayur, tempe goreng. Jadi seperti itu. Sementara orang yang kaya benar-benar bersyukur itu memang ujiannya lebih berat. Karena kita tahu sendiri gimana kalau orang sudah punya duit, megang duit. Fala haula wala quwata illa billah. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua dalam bab ini. Di dalam bahasan sebelumnya bahwasanya la hasada, tidak boleh hasad kecuali pada 2 golongan manusia. Orang yang diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla lalu dia berinfak ke jalan yang benar. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla ilmu lalu atau Al-Qur'an, lalu dia membacanya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Hasad yang dimaksud di sini, yang diperbolehkan barakallahu fikum di sini adalah al-ghibtah. Artinya mengharapkan apa yang diharapkan oleh saudara kita tanpa berniat dan tanpa mengharapkan kejelekan pada saudara kita. Makanya salah juga kalau ada orang mengatakan kamu jangan hasad secara mutlak. Karena orang kalau nggak ada hasad nggak akan bersaing. Dia nggak akan maju. Stuck keadaannya. Makanya Rasulullah mengatakan boleh hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad di sini? Yakni iri tanpa mengharapkan, tanpa membanting, tanpa menjatuhkan orang lain. Saya iri kepada orang ini, Masya Allah. Orangnya luar biasa, dia kaya tapi nggak pelit,
dia bangun masjid, dia bantu, dia ini, iri saya pada orang ini. Mudah-mudahan saya juga diberikan oleh Allah seperti dia atau lebih baik. Sebatas itu nggak apa-apa. Tapi yang repot ini, kalau iri orang, kadang-kadang sebagian orang kalau sudah iri, akhirnya mencelakakan orang yang diiri ini tadi. Ini yang haram. Ini yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan jauhkan aku ya Allah dari kejahatan orang yang hasad saat dia melampiaskan hasadnya. Allah tidak mengatakan wa min syarri hasid. Allah tidak boleh wakaf di situ. Baca Al-Qur'an tidak boleh wakaf di situ. Wa min syarri hasid idza hasad. La, dilanjut. Karena di situ kalau kita lihat sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ma khala jasadun min hasad illa anna al-karima yukhfihi wal-la'ima yu'linu. Bahwa tidak ada satupun manusia yang lepas dari iri, dari hasad. Bedanya kalau orang yang baik, ketika muncul hasad itu dia akan bawa kepada kebaikan. Iri saya pada orang ini, anak-anaknya baik, tercukupi kehidupannya, keluarganya tenang, rumah tangganya bahagia. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lebih baik dari dia, rumah tangga saya lebih tenang dari dia. Itu kan bagus. Itu bagus. Itu irinya orang yang baik. Irinya orang yang busuk, gimana ya? Tak guna-guna apa ya? Biar rumah tangganya berantakan, biar hartanya jatuh, miskin. Nah itu kan yang dinamakan, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung bukan berlindung dari orang hasad, bukan. Nggak mungkin kita berlindung dari orang hasad. Tetapi kita berlindung dari orang yang jahat, hasadnya jahat. Kita berlindung dari orang yang hasadnya jahat. Kalau sudah jahat, dia berpikir negatif kepada saudaranya. Itu maksud daripada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasad. Ini orang kok cerdas banget ya. Rezekinya lancar, ini semua, iri saya sama orang ini. Kenapa dia bisa begitu ya? Oh, rupanya rahasianya ini orang jam 3:30, jam 4 sudah bangun dia. Sholat malam, zikir, sholat subuh, habis itu aktivitas. Kan kata Rasulullah, keberkahan itu di waktu pagi. Awas, mulai malam ini saya akan bangun juga 3:30. Saya mau ini semuanya aktif di waktu pagi, karena kata Rasulullah berkahnya itu di waktu pagi. Biar saya bersaing sama dia. Biar jangan hanya dia yang jadi donatur masjid, saya juga ingin jadi donatur masjid. Itu kan enak. Masing-masing sudah ada jalurnya. Tapi yang repot, subhanallah, kalau ada orang hasad, kadang-kadang mulai busuk, mulailah berusaha mencelakakan dengan membanting harga, menjatuhkan orang. Naam, ya Allah, kadang-kadang mulai memisahkan orang, mau menitip barang, tanya dulu kamu ngambil berapa dari orang itu. Saya ngambil biasanya 30.000. Boleh kamu mau ngambil dari saya 28.000? 28.000. Habis itu dia membanting, merusak harga, kemudian setelah itu dia sendiri menaikkan harga besar-besaran. Setelah orang beralih ke dia. Itu kan semua iri yang nggak benar. Berdaganglah dengan cara yang baik, karena kita manusia hanya berusaha, yang menentukan hasil adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La hasad. Hasad yang tercela, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Itu yang tercela, akbahul hasad. Hasad yang paling tercela, yang qabih,
adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Mengharapkan bagaimana orang yang ini supaya jatuh, hilang nikmat itu. Bagaimana supaya rumah tangganya berantakan, bagaimana supaya hartanya jatuh, itu. Ini hasad yang paling buruk. Jadi bedanya dengan yang tadi kita terangkan apa? Yang tadi kita terangkan, dia hasad, itu juga hasad, tapi itu mending. Kenapa? Dia mengharapkan apa yang diharapkan, apa yang didapatkan saudaranya, tapi dia juga mengharapkan kebaikan itu tetap ada pada saudaranya. Iri saya sama antum, Masya Allah. Usahanya lancar, keluarganya tenang, saya jadi iri sama antum. Gimana caranya? Resepnya gimana coba? Saya ingin belajar saya. Begitu kita tahu caranya dia ajarkan kepada kita, kita tiru, ya Allah. Jangan sampai nikmat yang engkau berikan kepada saudara saya engkau cabut, ya Allah. Dia yang mengajarkan saya seperti ini, dia yang mengajarkan saya trik seperti ini, teori seperti ini, ya Allah. Jaga kenikmatan yang ada pada saudara saya ini. Itu bagus. Jadi kita ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudara kita tanpa mengharapkan keburukan pada saudara kita. Bahkan kita ingin terus supaya sama-sama. Nah, yang paling busuk itu adalah apa? Dua. Yang pertama, mengharapkan apa yang didapatkan oleh saudara kita dan mengharapkan saudara kita apa? Tumbang. Itu yang buruk. Tapi yang lebih buruk lagi, mengharapkan saudara kita jatuh, tapi kita tidak mengharapkan apa-apa. Ini kan bocor halus. Kamu kenapa sih begitu banget kepada saudara kamu yang sukses? Ada kan orang begitu? Kenapa sih kamu ini begitu banget sama tetanggamu yang sukses? Kamu ingin supaya kaya seperti dia? Kere amat, enggak. Lah terus kenapa kamu begitu banget? Ya pokoknya biar dia hancur aja, jatuh aja. Ada kan orang begitu? Kalau sudah seperti ini, sudah bocor, bukanlah bocor halus lagi ini, bocor berat. Hah? Ada orang begitu loh. Kamu ini kenapa sih kok begitu banget? Semenjak saudaramu sukses beli mobil, kenapa kamu begitu banget sama saudara kamu? Apa kamu iri? Kamu ingin seperti dia juga? Enak aja. Enggak, saya enggak mau dia. Saya pinginnya pokoknya dia jatuh gitu. Dia jatuh, dia mau semuanya, pokoknya saya guna-guna, saya apakan. Ada orang begitu, Pak. Lah kalau ada orang yang karakternya seperti ini, jangan harap bakal bangkit hidupnya manusia seperti ini. Karena dia tiap hari tidak pernah berpikir untuk maju, untuk mengangkat dirinya sendiri, bahkan setiap hari dia berpikir menjatuhkan orang. Bagaimana mau bisa terangkat? Orang tua mengingatkan, teman mengingatkan, ini kamu ini maunya apa sih? Itu kan rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu iri pada saudara kamu, kamu ingin punya mobil, kamu ingin seperti dia. Enggak juga sih. Memang saya butuh apa, saya enggak mau, saya enggak senang sama kayak gitu. Sombong. Terus kamunya apa? Ya enggak senang aja ngelihat. Ada tipe yang seperti itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala aqbahul hasad. Dan beliau Imam Nawawi sendiri menukil dari Imam Ghazali. Akbahul hasad, ini iri yang paling jelek. Iri yang pertama jelek tapi ya masih mending. Dia mengharapkan keburukan pada orang, tapi dia berharap supaya dia yang dapatkan. Nah ini mungkin masih bisa dibilang bocor halus lah. Ini haram, tapi artinya masih ada harapan dia. Walaupun nanti nggak bakal langgeng. Karena pegangnya setiap usaha, setiap perusahaan, setiap nanam modal, setiap apapun, kalau kita sudah diawali dari menyakiti orang, jangan harap akan langgeng. Mesti suatu saat kita akan mendapatkan balasannya.
Setiap warung, setiap toko, kalau kita sudah awali dari awalnya menyakiti orang, belum juga bikin warung, sudah guna-guna warung tetangga supaya sepi, pindah ke dia. Silahkan kamu tertawa di atas penderitaan saudara kamu. Suatu saat kamu akan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kamu yang kamu santet, yang kamu guna-guna, dan bahkan kamu akan lebih hina nanti akibatnya. Apapun kalau sudah diawali dari menyakiti orang dengan cara yang zalim, na'am, hati-hati. Orang akan mendoakan kejelekan, orang akan mendoakan kehancuran, wal'iyadzubillah. Jadi ini yang dua ini yang akbahul hasad. Hasad yang paling buruk. Cuman sekali lagi, yang pertama masih mending. Yang kedua yang paling Masya Allah banget, gak waras. Tapi ada orang begitu. Gak punya apa-apa sebenarnya. Tapi kerjanya iri. Setiap melihat apa-apa itu, Masya Allah. Nah, hasad yang seperti ini hati-hati. Biasanya hasad yang seperti ini, kalau dipelihara, kalau orangnya tidak kembali ke jalan yang benar, itu biasanya nanti jatuhnya kepada penyakit ain. Penyakit ain itu ini bisa jadi akhirnya matanya, karena memang sudah terkenal hasadnya, irinya, bisa jadi akhirnya memandang apa saja yang dia kagumi, yang dia iri, yang dia ini, bisa saja sakit orang itu. Bisa saja rusak orang itu, usahanya orang itu. Bisa saja bangkrut, bisa saja mobilnya mogok. Kenapa? Dari matanya memang sudah mata penyakit. Makanya disitulah kita dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengajarkan kepada kita surat yang disebut dengan surat Muawwidzatain. Muawwidzatain itu apa? Benteng, tameng, benteng diri. Apa itu Muawwidzatain? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan qul huwallahu ahad. Muawwidzatain, benteng diri, benteng harta. Karena kan tidak ada undang-undangnya. Orang kena ain terus kita tuntut, orang iri kita laporkan, enggak ada. Caranya apa? Enggak ada lain kecuali kita bentengi diri kita, bentengi harta kita dengan Muawwidzatain, dengan benteng yang Allah turunkan setiap selesai salat 5 waktu. Jangan abaikan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setiap pagi dan sore jangan abaikan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pagi sore mau tidur baca. Itu harga bentengnya kita dari mata-mata yang hasad seperti itu. Makanya kadang-kadang yang orang-orang di kampung-kampung itu, yang di kampung-kampung sana itu kalau mau sukses seringnya lari ke kota. Seringnya kalau mereka mau sukses lari ke kota, mereka takut kalau di kampung. Begitu pas liburan masuk kota bawa mobil mewah, udah deg-degan aja itu orangnya itu. Tetangga sudah mulai pada ngelirik ini semuanya, aduh, udah nggak tenang perasaan itu. Cepat-cepat kembali ke kota. Susah mau di sana ya. Takut dari penyakit hasad ini tadi. Anehnya lagi apa? Anehnya itu hanya berlaku sesama kita orang pribumi. Sesama kita orang Jawa, sesama kita orang Sulawesi, orang Sumatera, orang Indonesia. Nanti giliran investor-investor luar masuk, nggak bisa apa-apa, itu hasad. Aneh kan? Malah daftar jadi karyawan. Tanahnya digusur, ininya digusur, hanya demo. Kenapa itu nggak disantet investor biar tiap malam kencing di celana? Heran nggak mikir coba? Katanya orang Indonesia hebat, dukunnya, tukang santetnya. Ada orang tetangga sama-sama pribumi yang wartegnya jalan, paling-paling nyupang, tuyul, makanya rame. Giliran orang-orang investor Chinese bikin mie gacoan, antri sampai panas-panasan. Heran kadang kita ini sama orang kita sendiri. Bagaimana negara kita mau maju? Sesama kita pribumi saling menikam, saling merendahkan, gak saling menghargai. Giliran orang luar antri coba. Ada saudara kita orang Jawa bikin warteg lancar, ya cupang, tuyul, penglaris.
Ada penglarisnya itu, makanya itu ini. Saudara kita pribumi bikin warung sate mulai laris, bikin cabang, nggak wajar ah. Buktinya kalau dibawa pulang lah rasanya lain. Ya jelas rasanya lain lah. Oh, udah dingin. Makan bayar sendiri dengan digratisin aja rasanya lain kok. Bayar sendiri dengan digratisin lain rasanya. Kalau bayar sendiri kan, apalagi kalau duitnya pas-pasan, makan sambil mikir berapa ini ya, habis berapa ini. Sudah mulai dicari itu. Inilah ini rasanya dibungkus sama dibawakan di tempat. Ini ada ini. Tapi giliran orang lain, orang-orang bukan orang-orang pribumi kita yang bikin warung. Giliran orang China, orang Korea bikin ini semua dikejar. Ya Allah. Padahal kopi kapal api satu set berapa sih? 3.000. Giliran kafe nongkrong di sana sampai nongkrong sampai 2 jam, satu cangkir kopi 150.000. Wong gendeng. Giliran sedekah nggak ada. Heran ya itu. Kenapa kita ini sesama pribumi kita? Kalau sudah ada tetangganya, saudara kita sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Sumatera, orang Sulawesi, kenapa? Sama-sama orang Indonesia lah intinya lah. Ini ada saudara saya bikin, saya support, saya juga mau bikin biar ramai kita. Nah inilah kelemahan kita orang Indonesia. Jadi memang ternyata ideologi Belanda waktu masuk Indonesia, taktik dan politik Belanda itu kan mereka terapkan di Indonesia itu politik apa? Adu domba. Apa istilah mereka? Divide et impera ya. Nah sudah itu sampai sekarang. Diakui atau tidak diakui kenyataannya sekarang. Coba itu. Yang koar-koar tiap hari menghujat pemerintah, menjatuhkan negara itu siapa? Bangsa kita sendiri. Giliran Trump berkunjung ke Cina, yang heboh siarannya orang Indonesia. Cina hebat ini dong Xi Jinping. Allah. Orang Indonesia. Menyanjung-nyanjung Cina setinggi langit, nanti giliran nyebut Indonesia Konoha. Kalau nggak Konoha, Wakanda. Mau nggak kalau kita disebut Masjid Abu Bakar ini, kita sebut Masjid Abu Bakar misalnya Masjid Bakar? Nggak ridho dong kita. Masjid Abu Bakar kita ganti dengan Masjid Abu. Nggak ridho kita. Ini masjid. Nah, ini negara kita yang telah dibentuk oleh para pejuang kita, para pendiri negara kita, Republik Indonesia, dengan segampang diganti Konoha. Orang-orang seperti ini, Masya Allah, pantas yang orang seperti ini yang diseret penjara di sidang. Apa mau ganti-ganti segampang itu? Gak segampang itu mengganti nama negara. Astaghfirullahaladzim. Jadi emang Masya Allah itu, apa ya, miris kita kalau melihat seperti itu, sedih kita sesama orang Indonesia. Nah, nanti giliran ketemu di luar negeri baru, dari mana bro? Dari Indonesia. Wah, saudara kita. Dari mana Indonesianya? Dari Jawa. Kamu dari mana? Papua. Wah, saudara. Jawa sama Papua jauh banget. Tapi yang penting dari Indonesia, saudara. Tapi giliran di Indonesia, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Itulah adu dombanya Belanda berhasil tertanam di dalam jiwa kita ini. Astaghfirullahaladzim. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Itu tadi masalah hasad, naudzubillah. Bersihkan hati kita dari hasad. Itu hanya akan merusak masa depan kita, merusak ekonomi kita, dan merusak kehidupan kita. Sudahlah, biarinlah kita duduk dengan orang di atas kita, ekonominya, ilmunya. Nggak apa-apa, kita duduk, dia cerita, silakan cerita. Itu motivasi bagi kita. Jangan kemudian sudah pikirannya macam-macam, jangan. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu yang bagi adalah yang maha kuasa. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya para fuqara'ul muhajirin datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Faqala ma dhak?
Mereka protes, "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang yang kaya yang berada, mereka telah mendapatkan derajat yang tinggi dan nikmat yang banyak. Apa maksud kalian?" kata Rasulullah. Orang miskin datang mengeluhkan orang kaya. Faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la na'tiq. Apa maksud kalian kata Rasulullah? Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, mereka salat sebagaimana kita salat. Mereka puasa seperti kita puasa. Mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Mereka memerdekakan budak, kita nggak bisa." Artinya apa berarti? Ada amalan kita orang miskin bisa diamalkan orang kaya, sedangkan amalan orang kaya kita nggak bisa ngejar mereka ya Rasulullah. Mereka puasa, kita salat, mereka salat. Kita puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, kita nggak bisa. Mereka memerdekakan budak, kita nggak bisa. Mereka haji, kita nggak bisa. Maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum." Maukah aku ajarkan kepada kalian amalan yang akan menjadikan kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian dan mendahului orang-orang yang bersama kalian, dan tidak akan mungkin siapapun sederajat dengan kalian kecuali kalau dia melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Qalu bala, mereka mengatakan mau ya Rasulullah. Qal tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33 marrah. Rahasia awalnya Rasulullah mengajarkan kepada orang fuqara'ul muhajirin. Gampang kata Rasulullah, kalau kalian ingin mengejar saudara kalian, ingin menyaingi saudara kalian yang kaya, gampang. Setiap selesai salat, kalian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, bertakbir 33 kali. Jadi boleh subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, boleh langsung seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, boleh. Atau subhanallah, 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 boleh. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mithlahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Sudah, mereka kaum muhajirin, mereka mendapatkan suatu ilmu yang rahasia, mereka amalkan. Sementara orang-orang yang kaya di zaman mereka, mereka penasaran apa yang diamalkan saudara-saudara kita ini. Kenapa setelah sholat kok mereka duduk, kelihatan zikir, kayak ada yang dibaca. Penasaran dari mulut ke mulut, nanya-nanya, oh ternyata itu. Akhirnya orang yang kaya juga mengamalkan. Setelah selesai sholat, subhanallah. Iri lagi orang-orang muhajirin yang miskin, datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini rahasia kita udah bocor." Apa itu? Orang-orang kaya mengamalkan apa yang kita amalkan, kita nggak bisa bersaing lagi. Apa jawabnya Rasulullah? "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Maknanya apa? Kalau kamu setiap melihat orang yang di atas kamu, kamu iri dan ingin di atas dia, yang ada jantungan kamu mati berdiri. Ya, setiap ada orang sukses kamu iri, kamu ingin di atas dia, nggak bakal bisa. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah menciptakan kalian dari mani dan Allah memberikan kepada kalian batas.
Allah Azza wa Jalla ketika berbicara masalah kerjaan, Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Kalian itu kerjanya, usahanya lain-lain. Silahkan kalian bekerja dengan profesi kalian masing-masing. Tapi ketika Allah berbicara hasil, Allah katakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Saya yang bagi hasil. Allah yang bagi hasil. Makanya gak heran, belum tentu orang yang punya modal banyak lebih sukses daripada orang yang gak punya modal. Belum tentu orang yang terpelajar lebih sukses daripada orang yang buta huruf. Kenapa? Allah yang membagi. Allah yang bagi. Jadi di sini Rasul SAW mengajarkan kepada kita pendidikan yang sangat luar biasa. Datang lagi orang muhajirin yang miskin, ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang kaya sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Rasulullah berpikir, lah kalau setiap ada orang yang menyaingi kalian, kalian iri terus mau di atas orang, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Maka Rasulullah SAW menutup pintu itu semuanya dengan keyakinan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah. Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Coba kalau kita ingat kalimat ini. Pada saat melihat saudara kita, dia kok lebih banyak hartanya, lebih banyak keluarganya, lebih ini, lebih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kenapa orang ini begini-begini padahal Anda lebih duluan daripada dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sudah selesai. Bukannya Anda lebih duluan. Setahu saya 3 tahun loh, Anda lebih duluan merintis bisnis, merintis begini. Sementara ini barusan saja Anda modalnya lebih banyak. Sementara kenapa jadi begini? Enggak usah bicara macam-macam. Karena kalau Anda mengikuti orang seperti itu, Anda akhirnya, Masya Allah itu, panas kepala itu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Selesai. Selesai. Adem hati itu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Selesai urusan. Tapi barangkali udah nggak usah. Saya sudah berusaha, saya sudah begini, semua yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi Masya Allah, lihat itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 32 yang biasa kita baca setiap hari Jumat. Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan 2 orang yang berkebun. Yang satu hasil kebunnya lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Akhirnya apa? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Lihat itu. Saya lebih banyak hasil kebunnya, lebih banyak karyawannya lah daripada kamu. Akibatnya apa? Padahal merintis sama-sama, berusaha sama-sama. Tapi giliran hasil kan Allah yang menentukan. Ini lebih banyak. Mulai timbul rasa congkak. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Tuh lihat, hasil kebun saya lebih banyak, anak buah saya lebih banyak. Apa akibatnya? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Masuk kebun. Keesokan hari masuk kebun, kaget melihat kebunnya hitam semuanya, hangus terbakar semuanya. Dia pun mengatakan ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya enggak pernah mengira bakal terjadi seperti ini. Dinasihati saudaranya yang tadi dia hina. Dinasihati, falaula idh dakhalta jannatak qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika yursila 'alayha husbanan minas samaa fatusbiha sa'idan zalaqa. Dinasihati. Coba kalau seandainya tadi pada saat masuk ke kebunmu kamu katakan masya Allah la quwwata illa billah. Enggak terjadi seperti ini. Masya Allah la quwwata illa billah. Hanya karena melihat saya hasil kebunnya lebih sedikit, tega kamu menghina saya, tega kamu merendahkan saya. Sekarang kamu rasakan. Semoga Allah memberikan kepada saya rezeki dan menghancurkan usaha kamu, kebun kamu. Kata Imam Ibnul Qayyim ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, walau anna ahadakum idza dakhala
bustanahu aw darah aw ra'a syai'an yujibuhu fi malihi wa ahlihi faqala ma sya'allahu la quwwata illa billah lam yara fihi su'an. Kalau seandainya kata beliau pada saat kalian masuk di kebun kalian atau di toko kalian, di perusahaan kalian, di rumah kalian, atau kalian melihat sesuatu yang menakjubkan pada anakmu, hartamu, mobilmu, keluargamu, kamu katakan Masya Allah la quwata illa billah, maka tidak akan melihat keburukan apapun dari apa yang dia miliki. Kemudian beliau meriwayatkan hadis Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a syai'an fi malihi aw ahlihi fi malihi aw ahlihi faqala ma sya'allahu la quwwata illa billah lam yara su'an illa al-maut. Siapa yang melihat sesuatu yang mengagumkan, yang menakjubkan pada keluarganya, pada hartanya, atau pada apa saja, lalu dia mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, maka tidak akan pernah melihat keburukan selain kematian. Masya Allah la quwwata, bukan la haula, la quwwata illa billah. Nah, sederhana, tapi ini dimasukkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib, bab bagaimana cara menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla setelah kita dapatkan. Orang ini kemungkinan kebunnya itu kena ainnya sendiri, penyakit ain sendiri. Yang kedua, kemungkinan doa orang yang dia sakiti. Karena ternyata orang yang dia hina tadi, saudaranya yang dia hina tadi, dia doakan. Fa'asa Rabbi, semoga Allah memberikan kepadaku yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada engkau dan menghancurkan hasil kebun kamu. Lah orang yang disakiti kan sakit hati. Dan tidak ada orang sakit hati mendoakan kebaikan, boleh dikata. Kita disakiti, saya doakan mudah-mudahan kamu sukses. Mungkin kalau anak kita iya, tapi kalau orang lain, dia doakan ini. Maka barakallahu fikum, jaga nikmat Allah. Jangan kalau sudah beli mobil baru, kemudian istri kita, nggak sia-sia usaha kita ya Pak. Oh siapa dulu Bapak dilawan. Jangan. Berarti saya nggak salah ya milih Anda sebagai suami. Wah nggak salah lah. Nggak salah. Ntar baru masuk bulan pertama cicilan udah ngos-ngosan. Gimana ini mah? Ah nggak salah saya punya suami Bapak. Jangan. Orang kadang-kadang Masya Allah waktu merintis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, waktu merintis ini. Begitu sukses, nggak salah usaha saya. Nggak sia-sia. Apa namanya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Siapa bilang usaha tidak pernah mengkhianati hasil? Lihat itu kalau sudah pemilu. Calon-calon anggota dewan sudah nyogok ke sana kemari, nyumbang karpet masjid, serangan fajar, banyak yang gagal nggak? Banyak yang gagal, makanya setelah pemilu biasanya yang laris itu apotek, panadol, pusing kepala orang. Jadi siapa yang bilang siapa namanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil? Enggak ada, itu kesombongan. Sudah, Masya Allah la quwata illa billah. Setiap dipuji oleh istrimu, setiap, enggak boleh gitu. Ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Itu barakallahu fikum, lihat dalam surat Al-Kahfi tafsirnya Ibnu Katsir, Masya Allah. Na'am, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.